Analisa kenapa Portugal lawan Kongo skor 1-1. Selamat malam bosku semua, balik lagi di bola malam panas. Gue masih duduk depan TV nih, mikir keras kenapa skor akhirnya cuma 1. Portugal 1 Kongo 1. Hasil yang jujur gue sendiri gak ngangka banget bosku. Gue kira Portugal bakal menang telak 4-0, 5-0. Ternyata Kongo ngasih perlawanan yang gila-gilaan. Nah di episode kali ini gue mau bedah tuntas sampai ke akar-akarnya. Kenapa sih Portugal yang rankingnya 6 dunia, isinya pemain bintang semua, cuma bisa imbang lawan Kongo? Kita bedah pelan-pelan ya bosku biar lu semua paham. Pertama kita ngomongin dari sisi taktik dulu bosku. Ini kuncinya semua. Portugal itu tim yang dari dulu identik sama penguasaan bola. Roberto Martinez pelatihnya itu emang demen banget sama gaya tiki taka. Umpan pendek, sabar, muter-muter di belakang, nunggu celah kebuka. Formasinya 4-3. Nah masalahnya bosku, Kongo itu udah baca banget skripsi Portugal. Pelatih Kongo Isak Nata itu pinter banget. Dia tahu kalau melawan Portugal terus main terbuka, dia alamat kalah telak. Jadi dia pakai strategi paling simpel tapi paling nyebelin. Parkir bus. Formasi Kongo itu 5-4-1 bosku. 5 back sejajar, 4 gelandangan nutup semua ruang, 1 striker nunggu di depan doang. Jarak antar pemain rapat banget. Cuma 1 meter 2 meter. Jadi Portugal tuh megang bola 75%, tapi bingung mau ngapain. Umpan ke kanan mentok, umpan ke kiri mentok, umpan ke tengah juga mentok. Bruno Fernandes yang biasanya jago banget kasih umpan terobosan, malam ini mati kutu bosku. Karena setiap dia angkat kepala, udah ada 3 pemain Kongo yang nutup ruang tembaknya. Portugal tuh kayak orang main game labirin. Jalan terus tapi gak nemu jalan keluar. Umpannya muter ke Cancelo, ke Ruben Dias, balik lagi ke kiper. Ulang terus gitu aja. Kongo diem aja, sabar banget. Mereka nunggu Portugal bosan, nunggu Portugal lengah sekali doang. Nah sekali lengah itu langsung dihukum. Nah gol Portugal datang dari mana bosku? Dari tendangan bebas Bruno Fernandes. Itu menit ke-6, tendangannya melengkung. Kiper Kongo cuma bisa melongo. Tapi itu bukan hasil dari open play bosku. Itu murni skill individu. Artinya apa? Artinya skema serangan Portugal buntu total. Kalau gak ada tendangan bebas bisa jadi kosong melompong sampai babak pertama kelar. Ini bahaya banget buat Portugal bosku. Tim gede tapi gak bisa ngebobol pertahanan rapat. Itu PR gede buat Martinez. Sekarang kita bahas gol Kongo bosku. Ini taktik Afrika banget, simple, direct, mematikan. Portugal lagi asik umpan-umpan di depan kotak penalti Kongo. Kehilangan bola. Nah begitu kehilangan bola Kongo gak pakai basa-basi. Langsung lempar panjang ke depan. Nyari Silas. Silas ini strikernya Kongo. Larinya kenceng banget bosku. Kayak motor ninja. Bek Portugal Ruben Dias sama Antonio Silva itu bek yang pintar baca permainan, tapi bukan bek yang kenceng larinya. Begitu disuruh sprint ke belakang, langsung keteteran. Bola datang, Silas kontrol sekali tembak. Gol, 1-1. Cepet banget prosesnya. Dari Portugal kehilangan bola sampai gol, cuma butuh 7 detik bosku. Jadi dari sisi taktik Kongo menang telak bosku. Mereka punya rencana, mereka disiplin, mereka eksekusi dengan sempurna. Portugal gak punya plan B. Kalau tiki takanya mentok mereka bingung. Itu PR gede banget buat Roberto Martinez. Dia harus mikir gimana caranya ngebobol pertahanan rapat. Harus berani main direct, harus berani crossing. Kalau enggak, bakal kejadian lagi kayak gini. Kedua kita ngomongin dari sisi kualitas finishing bosku. Ini yang paling nyebelin buat fans Portugal. Portugal itu bukan gak bikin peluang. Peluangnya banyak banget bosku. Ronaldo dapat bola di kotak penalti, nembaknya melenceng. Bernardo Silva dapat ruang tembak dari luar, bolanya masih ketinggian.
Joao Felix yang masuk babak kedua juga sama, kontrol bolanya jelek. Umpan dari Bruno Fernandes udah bagus banget, tapi diselesainnya jelek. Kongo beda bosku. Kongo tuh dikasih peluang 1, gol 1. Efisiensi tinggi banget. Mereka sadar kalau mereka gak akan dapat banyak peluang. Jadi begitu dapat, harus jadi gol. Mental pembunuh. Sementara Portugal, dikasih 10 peluang, gol cuma 1 dari tendangan bebas. Itu namanya mandul di depan gawang bosku. Mandul parah. Kenapa bisa mandul bosku? Pertama karena tekanan. Pemain Portugal tuh ngerasa harus menang telak. Bebannya gede. Begitu nembak kakinya gemeteran. Kedua karena pertahanan Kongo benar-benar mengganggu. Setiap pemain Portugal mau nembak pasti ada kaki yang nutup. Ada badan yang ngalangin. Jadi tembakannya gak bisa lepas. Ketiga karena kiper Kongo malam ini main gila bosku. Dia tepis bola berkali-kali. Dia nebak arah tembakan Ronaldo bener semua. Lagi on fire banget kipernya. Sialnya Portugal. Jadi Portugal dominan. Tapi dominan doang. Gak ada golnya. Kongo gak dominan. Tapi sekali nyerang langsung jadi gol. Itu bedanya tim yang punya mental pembunuh sama tim yang cuma bisa main cantik. Cantik doang gak cukup bosku. Sepak bola itu yang penting gol. Ketiga kita ngomongin dari sisi mental bosku. Ini yang paling kerasa di lapangan. Portugal masuk lapangan dengan mental tim gede bosku. Mental juara, mental tim yang ngerasa, ini Kongo, pasti menang gampang. Nah mental kayak gini tuh racun bosku. Begitu gol duluan menit 23, mereka makin santai. Larinya makin pelan, umpannya makin main. Mereka ngerasa pertandingan udah kelar. Padahal baru menit 23 bosku. Masih ada 70 menit lagi. Banyak banget. Kongo masuk lapangan dengan mental nol beban bosku. Mereka tim underdog. Kalah 1-0 itu wajar. Kalah 2-0 juga wajar. Jadi mereka main lepas. Gak ada tekanan. Begitu kebobolan duluan, mereka gak panik. Malah makin ngot. Karena mereka ngerasa, udah kebobolan, udah gak ada yang bisa hilang lagi. Sekarang giliran kita nyerang. Nah mental kayak gini yang bikin Kongo bisa bangkit cepat dan nyamain kedudukan menit 38. Cuma selang 15 menit doang. Lu lihat raut muka pemain Portugal habis kebobolan bosku. Datar semua. Ronaldo doang yang teriak marah-marah. Yang lain diem. Gak ada yang nyemangatin. Gak ada yang tepuk tangan. Beda sama Kongo. Habis gol, mereka pelukan. Mereka teriak ke penonton. Mereka sujud syukur. Energi positifnya nular ke semua pemain. Dari situ Portugal udah kalah mental bosku. Kalah sebelum pertandingan kelar. Terus satu lagi, Portugal gak ada jenderal lapangan bosku. Dulu ada Pepe. Pepe itu bek tua tapi suaranya kenceng banget. Dia yang suka ngomel kalau barisan belakang lengah. Dia yang suka nyemangatin kalau tim ketinggalan. Nah sekarang Pepe udah gak ada. Ruben Dias diem aja. Bruno Fernandes teriak tapi suaranya ketutup sorakan penonton. Jadi pas Kongo nyerang balik barisan belakang Portugal kacau. Gak ada yang ngatur. Bek kiri jauh dari bek kanan. Itu fatal bosku. Fatal banget. Keempat kita ngomongin dari sisi fisik bosku. Ini faktor yang sering dilupain orang. Portugal itu tim Eropa bosku. Tubuhnya tinggi gede, tapi stamina buat lari bolak-balik di cuaca panas itu kurang. Kalau pertandingannya di Afrika, suhu 35 derajat, kelembapannya tinggi, pemain Eropa pasti ngos-ngosan menit 60 ke atas. Kaki mereka berat, umpannya mulai ngaco, sprintnya mulai berkurang, napasnya ngos-ngosan. Kongo beda bosku, mereka lahir dan besar di situ. Cuaca panas itu rumah mereka. Keringat banyak itu biasa. Jadi menit 70 ke atas, Kongo malah makin kenceng. Portugal yang mulai jalan kaki. Nah di menit krusial kayak gitu, Kongo bisa nguasain lapangan tengah. Mereka menang duel bola kedua terus. Rebut bola, langsung lempar ke depan. Portugal gak bisa ngapa-ngapain. Fisik pemain Kongo juga beda bosku. Badannya kekar-kekar, ototnya gede. Duel bahu sama pemain Portugal yang mental. Apalagi di lini tengah. Gelandang Kongo namanya Gael Ondoa tingginya 190. Dia jadi pagar betis. Bruno Fernandes mau lewat susah banget. Kalau lolos, langsung ada dua orang lagi yang ngejepit.
Capek banget pasti Bruno. Terus kecepatan lari bosku. Ini senjata utama Kongo. Silas larinya kenceng banget. Sekali dia sprint, bek Portugal ketinggalan 3 meter. Portugal tuh beknya pinter posisi, tapi gak kenceng. Ruben Dias kuat tapi kalau disuruh kejar-kejaran, kalah. Nah gol Kongo tadi kan contohnya. Silas dapat bola, langsung sprint, bek Portugal gak bisa ngejar. Gol, gitu aja terus. Jadi secara fisik Kongo lebih unggul di pertandingan ini bosku. Mereka lebih kuat, lebih kenceng, lebih tahan banting di cuaca panas. Portugal kalah telak di aspek fisik. Kelima kita ngomongin dari sisi non-teknis bosku. Faktor X yang nentuin. Pertama faktor wasit bosku. Kalau wasitnya dari Eropa, biasanya lebih banyak ngasih pelanggaran ke Portugal. Portugal tuh tim yang manja. Kesentuh dikit langsung teriak minta pelanggaran. Nah kalau wasitnya dari Afrika atau wasit netral, wasitnya lebih tegas. Duel keras dibiarin jalan. Nah Kongo itu tim yang mainnya keras. Tackle dari belakang, bahu-membahu, itu makanan mereka sehari-hari. Kalau wasitnya gak pelit kartu, Kongo jadi lebih berani main fisik. Portugal yang biasanya dapat banyak free kick, malam ini jadi jarang dapat. Itu ngaruh banget ke ritme Portugal bosku. Kedua faktor lapangan bosku. Kalau lapangannya gak sebagus di Eropa, rumputnya agak panjang, agak bergelombang, itu nguntungin Kongo. Karena Kongo mainnya umpan panjang. Bola mantul sekali langsung dikejar. Sementara Portugal mainnya umpan datar di tanah. Kalau rumputnya jelek bolanya suka mantul ngaco. Nah itu bikin pemain Portugal kesel sendiri. Umpan yang harusnya nyampe, jadi melenceng. Frustasi. Ketiga faktor penonton bosku. Kalau pertandingannya di Afrika, penontonnya 100% dukung Kongo. Sorakannya gak berhenti dari menit 1 sampai menit 90. Drumnya bunyi terus. Itu bikin pemain Kongo larinya nambah 10%. Bikin pemain Portugal ciut nyalinya. Bayangin lu mau ambil tendangan bebas, 50.000 orang teriak kaki lu gemeteran bosku. Nah Portugal pasti ngerasain itu. Tekanannya beda. Keempat faktor sejarah bosku. Ini yang paling dalam. Dulu Portugal pernah jajah Kongo ratusan tahun. Jadi buat pemain Kongo, ngalahin Portugal itu lebih dari sekedar sepak bola. Itu soal harga diri bangsa. Mereka main pakai darah, main pakai dendam sejarah. Sementara pemain Portugal main pakai profesionalisme doang. Main buat bonus, main buat statistik. Beda tenaganya bosku. Kalau udah urusan harga diri, pemain bisa lari 2 kali lebih kencang dari biasanya. Itu yang kejadian malam ini. Kongo main pakai hati. Kesimpulan akhir gue bosku. Jadi kenapa skornya cuma 1? Jawabannya simple. Karena Portugal cuma bagus di kertas. Di lapangan, Kongo lebih siap, lebih disiplin, lebih lapar. Portugal megang bola tapi gak bisa bikin gol. Kongo dikasih bola dikit tapi langsung jadi gol. Itu namanya efisiensi bosku. Itu namanya sepak bola modern. Cantik doang gak cukup. Portugal harus malu bosku. Malu banget. Tim ranking 6 dunia, isinya pemain ratusan juta euro. Cuma bisa imbang lawan tim yang pemainnya kebanyakan main di Liga Timur Tengah sama Liga Afrika. Ini tamparan keras buat Roberto Martinez. Dia harus ganti strategi. Harus berani main langsung. Harus masukin pemain cepat. Harus kasih umpan yang lebih bagus ke Ronaldo. Kalau enggak, di Euro nanti Portugal bisa dipermaluin lagi sama tim kecil. Bisa keok. Buat Kongo, ini hasil yang bersejarah bosku. Imbang lawan Portugal itu kayak menang Piala Dunia buat mereka. Kepercayaan diri mereka bakal naik ke langit. Buat laga selanjutnya, tim gede manapun bakal mikir 2 kali kalau mau ngeremehin Kongo. Udah gak bisa lagi. Intinya gini bosku. Sepak bola itu gak kenal nama gede. Sepak bola itu soal siapa yang lebih siap, siapa yang lebih lapar, siapa yang lebih disiplin. Malam ini Kongo menang di 3 hal itu. Makanya hasilnya 1. Skor yang adil buat pertandingan yang penuh drama dan pelajaran. Pelajaran buat Portugal. Pelajaran buat kita semua. Oke bosku, itu analisa panjang gue kenapa bisa 1. Capek gue ngomongnya, tapi puas. Karena akhirnya ada tim kecil yang berani ngelawan tim gede. Menurut lu gimana bosku? Setuju gak sama analisa gue? Komen di bawah ya, kita ramein diskusinya. Jangan lupa follow Bola Malam Panas biar gak ketinggalan analisa gue yang berikutnya. Sampai ketemu lagi bosku. Salam bola panas, dadah.